gelandang Inggris yang memenuhi syarat bermain untuk Nigeria, Shola Maxwell Solskjaer, akan menjadi rekan setim dengan Kapten Super Eagles, William Troost-Ekong. Gelandang serang berusia 20 tahun dengan 3 penampilan di Liga Primer Inggris dan 1 pertandingan Liga Eropa UEFA, telah mengambil langkah berani untuk meninggalkan pantai Inggris untuk bergabung dengan klub di luar negeri. Solskjaer menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Manchester United 3 tahun lalu, dan sementara pembicaraan tentang pembaruan sedang berlangsung beberapa bulan lalu, tampaknya anak muda itu ingin menemukan tempatnya di klub baru dan menjadi agen bebas segera setelah jendela transfer dibuka. Menurut Fabrizio Romano, juara Liga Super Yunani, PAOK Thessaloniki, telah mencapai kesepakatan lisan dengan gelandang tersebut. Kepindahannya akan membuatnya bekerja sama dengan pemain terbaik turnamen AFCON 2023, William Troost-Ekong. Lahir di Newcastle dari ayah Nigeria dan ibu Inggris, Solskjaer menimba ilmu di Manchester United, bergabung pada tahun 2013 setelah bermain sebentar di Sunderland dan Newcastle. Ia telah mewakili Inggris di level muda, tetapi peluang untuk pindah ke tim Nigeria masih terbuka lebar. PAOK akan mengikuti kualifikasi Liga Champions musim panas ini. Dengan harapan bermain di Liga Champions, Solskjaer mungkin memiliki pengalaman yang tidak akan dirasakan tim Manchester United setidaknya selama 1 tahun bersama tim Yunani tersebut. Manchester United mengincar pembangunan kembali Old Trafford senilai 2 miliar pound untuk mengubah stadion tersebut menjadi tempat baru berkapasitas 100.000 tempat duduk. Salah satu pemilik baru United, Sir Jim Ratcliffe, telah memerintahkan evaluasi penuh atas semua opsi yang tersedia bagi klub terkait perbaikan Old Trafford yang sangat dibutuhkan, termasuk membangun kembali lokasi saat ini, atau merobohkannya dan memulai dari awal. Menurut The Athletic, fokus tinjauan saat ini adalah membangun stadion baru di lahan yang berdekatan dengan lokasi Old Trafford saat ini, sebuah langkah yang akan memungkinkan United untuk terus bermain di kandang mereka saat ini sementara stadion baru dibangun. Ratcliffe lebih memilih membangun stadion baru dengan kapasitas sekitar 100.000 di sebuah kompleks yang dapat mencakup atraksi lain, seperti restoran dan gerai retail. Inspirasi diambil dari Stadion SoFi di Los Angeles. Renovasi stadion saat ini diperkirakan menelan biaya sekitar setengah dari biaya pembangunan kembali secara penuh, tetapi juga akan mengharuskan penutupan di sekitar Old Trafford selama pengerjaan berlangsung, yang menyebabkan penurunan pendapatan pada hari pertandingan. Bahkan ada kekhawatiran bahwa kapasitas yang terbatas tersebut dapat mencegah seluruh 51.000 pemegang tiket musiman untuk hadir setiap minggu. Yang penting, belum ada keputusan akhir yang dibuat tentang masa depan Old Trafford hingga satuan tugas yang ada menyelesaikan evaluasinya dan menyampaikan temuannya kepada para pendukung di akhir tahun. Ratcliffe sebelumnya telah menyarankan bahwa ia dapat menggunakan Departemen Leveling Up milik pemerintah Inggris untuk mendapatkan bantuan keuangan, tetapi kepala Ineos juga dapat menyediakan pendanaannya sendiri, dan uang tersebut bahkan dapat dikumpulkan melalui kesepakatan sponsor. Lebih lanjut untuk lokasi baru tersebut, ide untuk mengambil pinjaman juga telah dibahas, meskipun United waspada terhadap tanggapan penggemar terhadap usulan tersebut, setelah bertahun-tahun frustrasi terhadap masalah utang yang berasal dari kepemilikan keluarga Glazer. Fulham diperkirakan akan mengajukan tawaran yang lebih baik untuk Scott McTominay setelah mereka menyelesaikan perekrutan Emile Smith-Rowe. Masa depan Scott McTominay dapat menentukan apakah MU akan mendatangkan gelandang musim panas ini. Manchester United juga tengah dalam dialog terbuka dengan PSG mengenai Manuel Ugarte dan juga tertarik pada Youssouf Fofana dan Martin Zubimendi. Juara bertahan Ligue 1 Prancis harus memberi ruang bagi pemain mahal, Joao Neves, dan bersedia menurunkan harga yang diminta Ugarte menjadi sekitar 49,8 juta pound. Nilai ini jauh lebih mendekati keinginan MU untuk membayar pemain Uruguay yang kurang diminati itu, dengan setan merah bersedia membayar sekitar 46 pound. 4 juta. Masih ada selisih 3 juta pound.
tetapi itu adalah sesuatu yang dapat diselesaikan. Kesepakatan pertukaran yang melibatkan Jadon Sancho dan Manuel Ugarte juga sangat mungkin terjadi. Di lain pihak, Casemiro belum menjadi subjek tawaran dari Liga Pro Saudi yang menghabiskan banyak uang, meskipun jelas bahwa ia masuk dalam daftar target mereka. Perkembangan ini mengakibatkan Manchester United dipaksa untuk membuat perubahan haluan yang besar mengenai masa depannya, ketika awalnya tampak pasti bahwa ia akan memulai tantangan baru. Kini, Erik ten Hag menyatakan bisa jadi Casemiro akan bertahan. Ineos menilai dan Endo sangat tinggi, dan ia bisa menjadi pengganti Jadon Sancho jika ia hengkang musim panas ini. Manchester United telah berbicara dengan agen Endo dan juga dengan klub saat mereka bertransaksi dengan Bologna untuk Joshua Zirkzee. Penyerang baru MU terlihat tiba di Carrington pada hari Senin untuk memulai tes pramusimnya. Ia diharapkan segera bergabung dengan skuad Erik ten Hag lainnya di Amerika Serikat, dan kedatangannya tepat waktu karena Rasmus Højlund kini absen karena cedera. Zirkzee tampaknya akan mengambil jersey nomor 11 milik Højlund, tetapi dia bisa menghadapi persaingan dari pemain seperti Amad Diallo, yang tampaknya akan diberi tanggung jawab lebih besar musim depan. Zirkzee mengaku telah mencoba membujuk sahabatnya, Jamal Musiala, untuk bergabung dengannya di MU. Keduanya memang baru saja menghabiskan liburan bersama. West Ham telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. West Ham telah menyetujui biaya sebesar 15,5 juta pound, dengan potensi tambahan sebesar 4 juta pound untuk bek kanan tersebut. Persyaratan pribadi telah diselesaikan, dan tes medis akan menyusul. AWB akan terbang kembali ke London untuk menjalani pemeriksaan medis dengan West Ham. Di saat yang sama, United telah mencapai kesepakatan dengan Noussair Mazraoui untuk kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. MU dan Bayern telah menyepakati biaya sekitar 18 juta pound termasuk biaya tambahan. Belum dipastikan apakah ia akan bergabung dengan tim di Amerika, atau ia akan bergabung dengan pemain lainnya yang berada di Carrington. Steve McClaren bisa saja meninggalkan United setelah posisinya di bawah sebagai pelatih di klub tersebut, menurut sumber Football Insider. McClaren, 63 tahun, dikenal dekat dengan Erik ten Hag musim lalu, dan menjadi penasihat taktik utama, tetapi posisinya kini terancam, dan sumber mengatakan ia siap untuk berhenti sebelum dipecat. Mantan manajer Inggris itu telah bertindak sebagai asisten manajer sejak bergabung kembali dengan klub pada tahun 2022, tetapi kini jabatannya diturunkan menjadi pelatih teknis. Van Nistelrooy kini telah ditunjuk sebagai asisten manajer baru klub, bersama dengan sesama Belanda, Rene Hake. Jelle ten Rouwelaar telah didatangkan sebagai pelatih kiper. Pelatih Lillestrøm, Andreas Georgsen, didapuk sebagai pelatih set pieces. Di Carrington, McClaren saat ini bekerja dengan pemain yang mungkin meninggalkan klub sebelum batas waktu transfer 30 Agustus. Segalanya berubah di kursi direktur dengan penunjukan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga, Jason Wilcox sebagai direktur teknik, dan Omar Berrada sebagai CEO. Ashworth kini siap untuk membawa Michael Appleton kembali ke klub. Appleton dikabarkan akan bergabung dengan staf pelatih United dengan fokus nyata pada peminjaman pemain. Les Paris saat ini bertanggung jawab atas peminjaman pemain United, berupaya menemukan klub yang ideal untuk pemain muda dan memantau kemajuan mereka. Appleton kini siap mengambil alih. Beralih dari peran pelatih menjadi peran yang lebih administratif. Laporan tersebut mengklaim bahwa Appleton tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang pemain muda United, tetapi memiliki kontak untuk menemukan peminjaman pemain yang ideal. Appleton berasal dari Salford. Dia tumbuh besar dengan mendukung United, sebelum bergabung dengan klub tersebut saat masih muda, dan sempat dilatih Sir Alex Ferguson.